Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, juga ananda sekalian, kali ini Ustazah akan menerangkan tentang nama kelas kita, yaitu Zaid bin Sabit. Sebetulnya siapa sih Zaid bin Sabit itu? Mengapa kelas kita diberi nama Zaid bin Sabit? Nah, Zaid bin Sabit radhiyallahu an adalah seorang anak keturunan Bani Khazraj yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Ketika berumur 11 tahun, Zaid bin Sabit dikabarkan telah menghafal beberapa surat dari Al-Quran. Nah, ketika mendengar hal tersebut, Rasulullah langsung bertindak dan ingin bertemu juga menguji kecerdasan Zaid bin Sabit. Nah, ketika diuji, Rasulullah mengagumi kecerdasan yang dimiliki oleh Zaid dan memintanya untuk mempelajari bahasa Ibrani. Tidak butuh lama bagi Zaid untuk mempelajari bahasa Ibrani, akhirnya Zaid pun mampu menguasainya. Berkat kecerdasan itu, Zaid bin Sabit diangkat sebagai sekretaris Rasulullah SAW. Zaid tidak hanya tampil sebagai sekretaris dan penerjemah Rasulullah, tapi ia menjadi penulis wahyu. Bila wahyu turun, Rasulullah SAW langsung memanggil Zaid, lalu dibacakan kepadanya dan disuruh menuliskannya. Alhasil, dia menjadi orang yang pertama bagi umat Islam untuk bertanya tentang Al-Quran setelah Nabi Muhammad SAW kembali ke rahmatullah. Nah, Zaid bin Sabit tidak hanya cerdas, ia juga dikenal sebagai anak yang pemberani. Karena ketika ia masih kecil, ia pernah meminta untuk bergabung dengan pasukan muslimin kepada Nabi Muhammad untuk ikut berperang dalam perang Badar dan perang Uhud. Namun saat itu postur tubuh Zaid bin Sabit belum memenuhi dan ia pun masih terlihat sangat kecil. Jadi Rasulullah masih belum mengizinkan Zaid ikut berperang. Nah, Zaid pertama kali diizinkan oleh Rasulullah untuk ikut berperang dan membela kaum muslimin, yaitu pada saat perang Khandaq. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu an kala itu disibukkan untuk memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Salah satunya dalam perang Yamamah ketika melawan Musailamah al-Kadzab, si nabi palsu. Nah, pada saat perang itu banyak sekali seorang hafidz atau penghafal Al-Quran yang wafat, sehingga itu menjadi kekhawatiran bagi Abu Bakar. Kekhawatiran jika para penghafal wafat, Al-Quran dikhawatirkan akan musnah. Oleh karena itu, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk memushafkan atau mengumpulkan lembaran-lembaran ayat Al-Quran untuk dibukukan. Zaid pun memegang amanah dan tanggung jawab yang besar. Ia mengecek dan menelaah hingga ayat-ayat Al-Quran tersusun dan terbagi-bagi berdasarkan surat masing-masing. Zaid berkata, "Demi Allah, sekiranya kalian dibebankan untuk memindahkan bukit dari tempatnya, tentu hal itu lebih ringan daripada kalian diperintahkan untuk membukukan Al-Quran." Zaid juga mengatakan, "Aku meneliti Al-Quran, mengumpulkannya dari daun-daun lontar dan dari hafalan-hafalan orang. Berkat taufik dari Allah, Zaid pun berhasil menjalankan amanah besar tersebut." Zaid bin Sabit telah meriwayatkan 92 hadis, yang 5 disepakati bersama Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Zaid bin Sabit diakui sebagai ulama di Madinah yang keahliannya meliputi bidang fikih, fatwa, dan faraid atau bidang waris. Nah, selain kecerdasan-kecerdasan tersebut, Zaid juga seperti tadi dikenal sebagai seorang yang pemberani. Nah, Zaid bin Sabit wafat pada tahun 45 Hijriah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an. Zaid memiliki seorang anak yang diberi nama Kharijah bin Zaid. Kharijah menjadi seorang tabi'in besar dan salah satu di antara 7 ulama fikih Madinah pada masanya. Nah, dari cerita yang tadi sudah disampaikan, sudah tersirat ya bahwa mengapa nama Zaid bin Sabit dijadikan sebagai nama kelas kita, tidak lain adalah sebagai doa
agar ananda sekalian dapat bisa menjadi seperti Zaid bin Sabit, yaitu seseorang yang cerdas, seseorang yang bertanggung jawab, juga seseorang yang pemberani. Tidak hanya itu, selain cerdas dan pemberani, Zaid bin Sabit juga mampu mengemban amanah dan mempertanggungjawabkannya dengan baik. Mudah-mudahan segala harapan yang kita tumpuk bersama agar ananda sekalian menjadi seseorang yang cerdas juga pemberani dapat ridho dari Allah, dan insya Allah akan terkabul. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin itu saja untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dapat disimak dengan baik dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Ustazah undur diri. Kita tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.